Berikut adalah gambaran dari wilayah Kalimantan Selatan. Untuk kondisi geografisnya, secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Untuk batas-batas daerah Kalimantan, yaitu sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk sebelah timur, yaitu dengan Selat Makassar. Dan untuk sebelah selatan, yaitu dengan Laut Jawa. Dan untuk sebelah utara, yaitu dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di tengahnya. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu dataran aluvial, dataran rawa, perbukitan, dan pegunungan. Dengan kemiringan tanah, yaitu kelas 4, yaitu klasifikasinya menunjukkan bahwa sebesar 43,31% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0 hingga 2%. Untuk kategori pola hujan, pola curah hujan di Kalimantan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monsunal dan ekuatorial. Pola curah hujan monsunal yaitu curah hujan yang bersifat unimodial, yaitu satu puncak musim hujan. Ketika pada bulan Juni, Juli, dan Agustus terjadi musim kering. Sedangkan untuk Desember, Januari, dan Februari merupakan bulan basah. Sedangkan untuk pola hujan ekuatorial, yaitu adalah tipe curah hujan dengan pola bimodal atau 2 puncak hujan. Umumnya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober. Pola curah hujan diperoleh dengan menganalisis frekuensi sinyal 6 bulanan. Analisis ini telah dilakukan pada data curah hujan di Indonesia. Sebagian besar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki pola curah hujan yang sama, yaitu pola curah hujan monsunal. Dan dengan musim hujan yang jatuh pada bulan Januari dan Februari. Dan musim kemarau pada bulan Juni dan Agustus. Kondisi meteorologi wilayah. Berdasarkan pola hujan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, data yang diambil untuk pengamatan kondisi meteorologi wilayah yaitu bulan Januari dan Februari untuk data musim hujan, sedangkan untuk data musim kemarau kami mengambil bulan Juli dan Agustus. Dan berikut adalah grafik dari rata-rata setiap parameter per bulannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Kita dapat dilihat di sini bahwasanya kurva yang didapat itu pada bulan basah, yaitu bulan Januari dan Februari, memiliki curah hujan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan musim kemarau, yaitu bulan Juli dan Agustus. Sedangkan jika dibandingkan pada musim hujan, itu bulan Januari memiliki curah hujan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Februari. Mengapa demikian? Sedangkan pada bulan Agustus dan bulan Februari itu memiliki curah hujan yang hampir sama. Nah, mengapa demikian? Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor pertama adalah karena temperatur dan kelembapan udara pada bulan tersebut. Kelembapan adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam beberapa istilah, yaitu kelembapan mutlak, spesifik, dan relatif. Alat untuk mengukur kelembapan disebut hidrometer dan termokapel yang digunakan untuk mengatur tingkat kelembapan udara dalam bangunan.
Nah, pelembapan udara di satu tempat itu berbeda-beda, itu tergantung juga per tempatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang pengaruhnya, seperti jumlah radiasi, terus pengaruh daratan dan lautan, pengaruh ketinggian, serta pengaruh angin. Nah, untuk temperatur atau suhu, itu besaran derajat panas dingin dari suatu benda atau aktivitas molekul yang terdapat di atmosfer. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, terciptalah termometer yang mengukur suhu dan paling. Ya, faktor kedua itu adalah kecepatan angin. Nah, kecepatan angin ini bergerak secara horizontal maupun vertikal dan kecepatan yang bervariasi dan dinamis. Kecepatan angin adalah suatu keadaan cepat atau lambatnya angin pada suatu tempat, dan faktor pendorong bergeraknya massa udara adalah perbedaan tekanan udara antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Angin selalu bertiup dari tempat dengan tekanan udara tinggi ke tempat tekanan udara lebih rendah. Jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, maka angin akan bergerak secara langsung dari udara bertekanan tinggi ke udara bertekanan rendah. Akan tetapi, perputaran bumi pada sumbunya akan menimbulkan gaya yang akan mempengaruhi arah pergerakan angin. Faktor yang mempengaruhi yang ketiga dari curah hujan itu adalah penyiraman matahari. Ini salah satu faktor yang penting, penyiraman matahari. Karena kita tahu matahari adalah kontrol iklim yang sangat penting dan sumber energi utama di bumi yang menimbulkan gerak udara serta arus laut. Di seluruh wilayah Indonesia, ini menerima rata-rata penyinaran matahari cukup banyak. Panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, sebagian dipantulkan kembali, sebagian lagi diserap oleh udara, awan, dan segala sesuatu di permukaan bumi. Selain itu, lamanya penyinaran matahari pada suatu tempat itu bergantung pada letak garis lintangnya. Semakin rendah garis lintangnya, maka semakin lama daerah tersebut mendapatkan sinar matahari, dan suhu udaranya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi letak garis lintang, maka intensitas penyinaran matahari semakin kecil, sehingga suhu udara semakin rendah. Identifikasi bencana hidrometeorologi wilayah. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 10 kabupaten atau kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tabalong. Hujan dengan intensitas sedang yang menyebabkan banjir yang terjadi pada Selasa lalu di Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat sebanyak 2.439 rumah terendam banjir dan 3.900-an warga mengungsi, dengan rincian antara lain Kabupaten Tapin sebanyak 382 jiwa mengungsi. Kabupaten Banjar 6.670 rumah terdampak dan 11.200-an jiwa mengungsi. Berdasarkan pada data BMKG, beberapa wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan, termasuk juga wilayah Kalimantan Selatan, yang didasarkan pada kejadian fenomena La Nina ataupun triple dip, atau pendinginan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di bawah kondisi normal. BMKG memprediksi bahwa tahun 2022 nantinya La Nina akan relatif sama dengan tahun 2020, di mana berdampak pada peningkatan curah hujan. Fenomena ini diperkirakan akan berlanjut hingga awal tahun 2023. La Nina itu sendiri memiliki kecenderungan yang diikuti dengan peningkatan curah hujan. Maka dari itu perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat atas terjadi bencana tersebut yang berpotensi dapat memicu bencana hidrometeorologi.